اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, hari ini aku pasrahkan diriku sepenuh hati dan jiwaku, sepenuh diriku. Jika aku pernah beramal, maka semua aku niatkan untukmu ya Allah. Ya Allah, jika aku masih ada punya kesempatan hidup dari mulai saat ini, maka mohon bimbing aku lebih baik daripada hari sebelumnya. Tapi jika aku wafat hari ini ya Allah, mau mati, mohon jadikan wafatku wafat yang baik dalam hari ini. Jika engkau masih berikan aku kesempatan untuk menjalani kehidupan, aku berjanji mulai detik ini, aku akan tunduk patuh pada semua ketentuan. Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Kalau ada orang pertama yang akan tunduk, aku sekarang orang pertama yang akan tunduk ya Allah. Aku berjanji akan jadi muslim yang lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Kalau habis ngaji, habis baca Quran, jangan sekedar ditutup lalu kita lanjut aktivitas. Doa dulu. Berdoa minta sama Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Dan jadikan Quran ini petunjuk buat kami, cahaya buat kami. Jadi habis baca Quran, doa. Minta sama Allah yang terbaik. Minta agar hidup kita diperbaiki. Minta agar kita istiqomah sampai husnul khatimah. Minta agar kita bisa taubat sebelum wafat. Minta agar rezeki yang Allah karuniai kepada kita jadi rezeki yang makin barokah. Minta, berdoa sama Allah. Habis baca Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, buruk itu sumbernya dua. Kalau ada orang bersifat dan bersikap buruk, cuma dua penyebabnya. Kalau bukan keburukan nafsu syahwat. Maaf Bu ya, Pak. Pornografi, porno aksi, zina, selingkuh, kata-kata jorok, kata-kata kotor, termasuk LGBT, homoseksual, transgender dan sebagainya, itu masuk kategori fahsya. Ya. Makanya lisan berkata kotor, fahsya. Senang pornografi, fahsya. Terlibat LGBT, kena fahsya. Nah itu harus disembuhkan. Kita doa dulu. Jangan langsung caci maki, tidak. Ajaran agama kita tuh indah sekali, doakan, bimbing. Kedua, mungkar. Mungkar itu perbuatan yang diingkari hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Urusan perut, urusan akal. Maaf, korupsi. Dari yang kecil mencuri, sampai merampok, membunuh, ya bikin hoax, mencela, itu mungkar semua. Sebab kenapa? Saat dilakukan hati kita mengingkari. Itu poinnya. Mau pakai apapun, mau menggunakan baju apapun, tetap hati kita ingkar. Ya. Demi Allah, sebentar saja renungkan. Setiap Anda berapapun usianya, pasti punya orang tua. Mungkin di antara kita ada yang sudah wafat, yang ibunya berharap supaya anaknya mengantarkan amalan soleh. Anaknya rajin sholat, anaknya bisa baca Al-Quran, sehingga di akhirat dikumpulkan kembali. Duhai Anda yang para orang tua, saya yakin Anda pun punya anak, punya keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai terpisah saat di akhirat nanti. Orang-orang dulu wafat, yang kemarin wafat, yang sekarang pun akan wafat. Tunjuk diri Anda di cermin. Duhai Adi Hidayat, Anda wafat. Duhai Fulan, Anda wafat. Kata Allah, masih tidak sadar juga. Masih belum ada juga kekhusyuan untuk ingat kepada Allah. Masih belum sadar juga akan dihisab. Mana sholat kalian yang satu amalan itu akan menjadi penentu amalan yang lainnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salat. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, salatnya. Mana amal soleh yang dikumpulkan? Kenapa banyak maksiat yang dikerjakan? Apa belum tiba waktunya untuk khusyuk menghadap mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jaga diri baik-baik. Jaga amalan kita. Karena rasanya tibalah waktunya sekarang. Apa yang disampaikan Nabi di masa-masa yang telah lalu. Hati-hati, akan tiba masa di mana maksiat itu akan hadir di sekitaran kita tanpa bisa dibatasi. Sekarang datang kepada kita sendiri. Di handphone ada maksiat, di TV ada maksiat, di internet ada maksiat. Sehingga sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang keliru. Pada saat itulah Nabi berpesan kepada kita, jika tiba masanya, segala berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan amalan yang sia-sia. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kekhusyuan pada jiwa kita dan dikumpulkan dengan keluarga dalam keadaan yang baik untuk menghadap kepada Allah dan berpulang dalam keadaan husnul khatimah. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد
قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا. Kalau kita tidak sempat berzikir di waktu pagi karena ada keperluan, pilihlah yang paling bagus. Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Kenapa sih kok itu yang dipilih oleh Rasulullah? Karena maknanya luar biasa, Pak. Maha suci Allah dengan memujinya sebanyak makhluk-makhluknya, seberat arasnya, dan sebanyak tinta-tinta kalimatnya. Itu menunjukkan betapa agungnya zikir ini. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita sudah sampai nih ke penghujungnya. Maka kencangkan ikat pinggang. Kata Nabi, kencangkan ikat pinggangmu, tambah lagi ibadahnya. Seperti kita sedang balap lari, kan di penghujung garis finish, kekuatan semakin meningkat. Nah, kenapa kemudian itu mesti kita tingkatkan? Kata Nabi, ada kemungkinan malam Al-Qadar ini turun kemudian di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Sebagai motivasi pada kita supaya tidak menurunkan semangat untuk ibadah. Karena biasanya kecenderungan orang awal Ramadan semangat, kan? Sap penuh sampai ke belakang tuh. Pertengahan terjadi kemajuan, sapnya maju. Nah, di akhir-akhir saat orang banyak mudik milih dunia, Allah turunkan pahala akhirat. Diturunkanlah kemudian semangat ini oleh Nabi supaya kita memburunya. Jadi ini bagian yang pertama. Yang kedua, di hadis Muslim juga Nabi menyampaikan, aku pernah ditunjukkan oleh Allah dalam satu mimpi tentang malam Al-Qadar. Hanya waktunya oleh Allah dibuat menghilang dariku, dilupakan. Ya, tapi tanda-tandanya disebutkan. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah.